eksistensi Pasal 1243 KUH Perdata sebagai dasar hukum. Pasal 1243 KUH Perdata menetapkan bahwa kewajiban membayar ganti kerugian akibat uang prestasi baru timbul setelah debitur dinyatakan lalai melalui somasi, namun tetap tidak memenuhi prestasinya. Dengan demikian, pasal ini menegaskan bahwa ganti rugi tidak otomatis muncul hanya karena keterlambatan, tetapi memerlukan proses hukum formal terlebih dahulu. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum, melindungi debitur dari tuntutan mendadak, serta menjadi landasan yuridis bagi kreditur untuk menuntut kerugian setelah status lalai terbukti. Konsep wan prestasi dalam hukum perdata. Wan prestasi adalah kegagalan debitur memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian. Menurut pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap lalai setelah diberikan peringatan atau somasi, kecuali dalam keadaan tertentu. Pasal 1243 KUH Perdata kemudian menjadi dasar tuntutan ganti rugi akibat kelalaian tersebut. Dalam doktrin, wan prestasi dibagi menjadi 4 bentuk utama, yaitu 1. Tidak melakukan prestasi, debitur sama sekali tidak memenuhi kewajibannya, kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Kedua, melakukan prestasi secara tidak tepat atau cacat mutu. Prestasi dilakukan, tetapi kualitas dan kuantitasnya tidak sesuai kesepakatan. Dapat dianggap setara dengan tidak berprestasi bila tujuan perjanjian tidak tercapai. 3. Terlambat melakukan prestasi. Debitur memenuhi kewajiban, namun melewati batas waktu. Keterlambatan baru menjadi dasar ganti rugi setelah debitur dinyatakan lalai melalui somasi, kecuali jika batas waktu bersifat mutlak atau fatal termins. 4. Melakukan perbuatan yang dilarang perjanjian. Pelanggaran kewajiban negatif, misalnya non-kompetisi, kelalaian terjadi ketika pelanggaran dilakukan hingga tuntutan ganti rugi dapat diajukan tanpa somasi. Yang ketiga, urgensi somasi atau ingebrekersling sebagai syarat mutlak. Implikasi terbesar dan paling prosedural dari pasal 1243 KUH Perdata adalah penegasan bahwa tuntutan ganti kerugian mensyaratkan adanya pernyataan lalai atau somasi, disebut dengan ingebrekersling. Ketentuan ini berlandaskan pada pasal 1238 KUH Perdata yang secara eksplisit menyatakan debitur baru berada dalam status lalai atau disebut dengan verzuim setelah diperingatkan secara resmi. Dengan demikian, somasi berkedudukan sebagai syarat formil yang bersifat conditio sine qua non atau syarat mutlak bagi kreditur untuk dapat mengajukan gugatan ganti kerugian di pengadilan. Somasi memiliki fungsi fundamental, yaitu mengubah status debitur dari keterlambatan faktual menjadi kelalaian juridis. Dalam doktrin hukum perdata, keterlambatan saja tidak cukup untuk menghukum debitur. Harus ada pernyataan resmi yang membuktikan bahwa debitur, meskipun telah diperingatkan, tetap menolak atau lalai memenuhi kewajibannya. Pasal 1243 secara tegas menyatakan ganti rugi mulai diwajibkan hanya setelah deklarasi kelalaian ini terjadi. Secara praktik, somasi disampaikan melalui surat resmi, akta notaris, atau perintah hakim yang kesemuanya harus memberikan jangka waktu yang wajar dan definitif, serta memuat peringatan mengenai konsekuensi hukum selanjutnya. Meskipun urgensi somasi begitu tinggi, doktrin hukum perdata juga mengakui adanya situasi di mana debitur langsung dianggap lalai tanpa perlu somasi, atau disebut juga dengan verzuim Sonderlinge-Brekersling. Pengecualian ini berlaku jika perikatan memiliki tenggat waktu yang merupakan elemen esensial, disebut dengan fatal termins, di mana keterlambatan akan menghilangkan seluruh nilai dari prestasi. Misalnya, pelayanan di hari H. Kedua, jika perikatan bersifat kewajiban negatif, artinya debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian, maka status lalai dianggap terjadi seketika, disebut juga dengan ipso jure. Saat larangan tersebut dilanggar, dengan demikian pula somasi menjadi tidak relevan apabila debitur secara eksplisit dan tertulis telah mengeluarkan pernyataan penolakan tegas bahwa ia tidak akan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam kondisi-kondisi pengecualian inilah, tuntutan ganti rugi dapat langsung didasarkan pada pasal 1243 tanpa perlu melalui prosedur somasi.
ganti rugi akibat kontrak batal. Ketika ada pihak yang melanggar janji atau kontrak yang disebut wan prestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut kompensasi atau ganti rugi. Ganti rugi ini pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan, seolah kontrak itu berjalan lancar. Ada 3 jenis yang bisa kita tagih. Yang pertama, uang yang sudah dikeluarkan atau constant. Ini adalah semua pengeluaran nyata yang sudah kita lakukan demi kontrak ini, tetapi jadi sia-sia karena kontraknya batal. Analoginya, anggap saja kita sudah membayar uang notaris, biaya survei, atau biaya kirim dokumen. Semua uang yang sudah keluar harus diganti. Yang kedua, kerugian yang terjadi atau skaden. Ini adalah nilai harta benda kita yang hilang atau berkurang secara langsung akibat janji yang dilanggar. Contohnya, kita sudah membayar uang DP sebesar 50 juta. Nah, 50 juta ini harus dikembalikan atau barang yang kita terima rusak karena pengerjaan yang tidak sesuai kontrak. Yang ketiga, keuntungan yang hilang atau interest. Ini adalah potensi keuntungan yang seharusnya kita dapat tetapi terhalang karena pihak lain melanggar kontrak. Contohnya, kita seharusnya bisa menjual barang A seharga 100 juta. Tapi karena barangnya tidak dikirim sesuai janji, kita kehilangan keuntungan itu. Keuntungan yang hilang inilah yang bisa kita tagih. Intinya, pihak yang melanggar kontrak harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang nyata, terukur, dan merupakan akibat langsung dari pelanggaran janji tersebut.